Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Rujidin, guru pengampu KP3 Keamanan Pangan, Penyimpanan dan Penggudangan. Materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menerapkan perencanaan pengambilan contoh. Silahkan perhatikan slide yang sudah saya buat. Pengertian pengambilan contoh. Pengambilan contoh atau penarikan contoh adalah mengambil sejumlah atau sebagian bahan atau barang yang dilakukan dengan menggunakan metode tertentu, sehingga bagian barang atau bahan yang diambil bersifat mewakili representatif dari keseluruhan barang atau bahan. Ini sangat penting sekali untuk proses penelitian atau pengambilan sampel. Sekarang pengertian contoh atau sampel. Contoh atau sampel adalah bagian dari suatu lot populasi yang dapat mewakili sifat dan karakter populasi tersebut. Sampling, pengambilan contoh. Sekarang pengertian dari populasi. Menurut Arikunto 2002, pengertian populasi adalah objek yang secara keseluruhan digunakan untuk penelitian. Sedangkan menurut Ismianto berpendapat bahwa populasi adalah totalitas atau keseluruhan subjek penelitian, baik benda, orang, ataupun suatu hal lain yang di dalamnya bisa diambil informasi penting berupa data penelitian. Dan Sugiono 2005 berpendapat bahwa populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang di dalamnya terdiri dari karakteristik atau kualitas tertentu yang sudah ditetapkan oleh para peneliti agar bisa dipelajari. Kemudian Usman 2006 menjelaskan bahwa populasi pada dasarnya adalah semua nilai entah pengukuran ataupun perhitungan yang sifatnya kualitatif atau kuantitatif dengan ciri-ciri atau karakteristik tertentu terkait sekelompok objek. Nursalam 2003 juga berpendapat populasi adalah totalitas dari semua objek yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Itu semua tentang pengertian populasi dari berbagai sumber. Sekarang tujuan pengamatan atau pengujian. Tujuan pengamatan biasanya untuk mengetahui keseragaman atau nilai rata-rata mutu bahan, dan dapat juga bertujuan untuk menerima atau menolak suatu bahan. Itu tujuan dari pengamatan untuk bahan makanan. Sekarang tipe sampling. Yang pertama, sampling tunggal. Tipe sampling tunggal merupakan tipe sampling paling praktis dan paling cocok digunakan untuk tujuan ekspor bahan-bahan makanan atau produk yang untuk ekspor biasanya menggunakan teknik sampling tunggal. Nah, paling sederhana sekali. Yang kedua, sampling ganda atau double sampling. Sampling ganda merupakan metode pengambilan contoh yang dilakukan dalam dua tahap. Apabila tahap pertama belum dapat diputuskan, apakah lot ditolak atau diterima. Jadi pertama pengambilan sampel atau contoh
Jika belum diterima, nanti akan diulang kedua kalinya. Jadi itu namanya double sampling. Yang ketiga, multiple sampling. Pada prinsipnya metode multiple sampling sama dengan metode sampling ganda, hanya jumlah pengambilan sampel lebih dari 2 kali. Berarti bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kalau belum akurat bisa 5 kali. Yang keempat, sequential sampling. Sequential sampling adalah suatu metode pengambilan contoh yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada ukuran contoh yang tetap. Jadi random, ngacak gitu. Pengambilan contoh yang mewakili. Sampel adalah contoh dari suatu lot populasi yang dapat mewakili sifat dan karakter populasi tersebut. Pengertian sampel yang mewakili adalah sampel yang diperoleh dengan menggunakan teknik sampling yang sesuai, termasuk sumber sampel atau populasi produk. Jadi contoh yang mewakili itu diambil dari suatu produk. Itu aja pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan nanti tulis di kolom komentar. Itu aja yang dapat bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.